Para sahabat yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam link kita. Terima kasih buat semua supporter yang telah mensupport acara kami, khususnya para subscribers di mana sekarang berada, dan kami tahu bahwa Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah pandemi yang tengah marak, banyak sekali korban-korban dari COVID-19 ini. Tetap stay healthy and stay safe. Hari ini saya mau berbicara yang merupakan pengalaman saya yang sangat sering sekali saya didatangi oleh teman-teman yang punya problem masalah hukum, khususnya mengenai para pejabat ataupun para rekanan di pemerintahan itu sejak maraknya kasus-kasus korupsi yang beredar ya di masyarakat yang ditegakkan oleh KPK maupun dari kejaksaan maupun juga kepolisian. Yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa khususnya dalam penegakan hukum tidak pidana korupsi ini harusnya kita juga memilah-milah ya. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan doktrin akademik tentang yang disebut dengan pengadaan barang dan jasa ya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur dalam Kepres ya, baik itu tata laksana dari pengadaannya sendiri sampai dalam penilaian teknis, penilaian kemampuan dari para kontraktor ataupun pengadaan barang dan jasa itu sendiri melalui mekanisme yang sudah ditentukan di dalam Kepres. Itu jelas sekali, itu tidak perlu lagi kita bahas itu. Namun dalam prakteknya kadang satu tempo ada beberapa supplier ataupun beberapa pemasok barang itu mengeluh karena diperiksa oleh aparat penegak hukum. Di dalam masalah pemeriksaan sendiri itu tidak ada masalah, itu kan sah-sah saja kan kalau diperiksa, kalau seandainya ada dugaan keras, adanya tindak pidana di situ. Cuma begini, saya mau kasih semacam penjelasan dari versi common business ataupun namanya general practice ya. Supplier itu sudah pasti akan mencari keuntungan. Supplier itu pasti membayar pajak. Supplier itu pasti dia memiliki keinginan untuk bekerja secara baik ya di dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga di dalam penilaian yang diberikan oleh para aparat pemerintah khususnya itu yang mengadakan pengadaan barang dan jasa itu sudah pasti menilai semua dari segala aspek tadi. Nah, peristiwa seperti ini, apakah salah kalau seandainya dia membeli satu barang, terus barang tersebut disuplai ke pemerintah, lantas dia mendapatkan diskon khusus dari agen itu ataupun dari pabrik itu? Apakah itu salah? Apakah itu tidak pidana korupsi? Kalau menurut saya bukan itu. Itu adalah bentuk dari apresiasi ataupun teknik yang merupakan haknya dari para supplier itu, kecuali speknya itu dirubah ataupun speknya itu direndahkan dari spek yang asli ataupun spek yang sudah disetujui, dan atau adanya markup, itu namanya tidak pidana. Tapi kalau seandainya harganya harga price list, harga yang umum, terus dia mendapatkan harga khusus dari margin khusus dari si agen ataupun pabrik, itu bukan tidak pidana itu. Nah, inilah yang mungkin saya mau sampaikan supaya kita semua tahu bahwa yang disebut dengan tindak pidana korupsi itu adalah hal yang bersifat menyimpang ya, dan juga ada praktek-praktek yang disebut dengan offset ya, keinginan untuk offset the colors of milk, keinginan untuk berbuat kejahatan terhadap apa yang dia lakukan selama dalam pengadaan itu berlangsung ataupun kontraktor itu kontrak itu berlaku. Jadi kalau masalah yang disebut dengan abuse of power ataupun juga the tournament de pouvoir ataupun juga KKN ya, kolusi, nepotisme ya, dan juga segala macam persekongkolan jahat ya, pesanan spanning itu yang bisa dikategorikan sebagaimana disebut dengan tindak pidana korupsi yang akibatnya memberikan kerugian negara ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kita pisahkan ya antara kerugian negara yang disebabkan karena praktek tadi ataupun juga bukan kerugian negara akibat dari adanya diskon yang diberikan secara khusus kepada supplier tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Tetap sehat dan tetap juga semangat bekerja.